Sebelum kita mulai cerita di video kali ini, yuk follow dulu Instagram Richie Rich, karena info lengkap novel-novel karya aku ada di sana. Pastikan juga untuk klik subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan, like, komen, dan share video ini ya. Not Just Love, Chapter 2. Boleh kak? Ragu, cemas, malu, khawatir, semua rasa mengganggu di hati Revana. Tapi dia tetap mengangguk dan menjawab begitu ketika Ricky bertanya. Revana memang sudah mengizinkan, tapi dia tidak mengangkat jari tangannya. Tetap membiarkan tangannya ada di pangkuannya. Ini membuat Ricky menghela napas pelan. Dag-dug, dag-dug. Bukan hanya jantung Revana yang berdegup tak normal. Ricky juga merasakan hal yang sama. Ketika dia berlutut, karena tidak mungkin dalam posisi berdiri dia bisa menyematkan cincin itu. Ini sungguh di luar rencana Ricky. Tapi dia memang tidak ada pilihan lain. Dia ingin lebih dekat dengan Revana, sehingga mereka bisa bicara dari hati ke hati, dan yang pasti, Ricky tidak mau sampai Revana mengadu pada orang tua mereka. Dia ingin semua ini hanya jadi rahasia mereka berdua. Karena itu, Ricky sangat berhati-hati. Tangannya dingin. Ricky tentu saja bisa merasakan itu ketika dia memegang tangan Revana dan hendak memasukkan cincin ke jari manis tangan kanannya. Tangan gadis itu juga bergetar. Dia seperti tidak bisa mengendalikan dirinya. Maaf kalau aku membuatmu takut. Tapi aku sudah selesai. Aku sudah menyematkan cincin itu. Ucap Ricky jadi terpaksa. Dia tidak melepaskan tangan Revana karena berusaha untuk menenangkannya yang makin gemetaran. Ricky masih dalam posisinya yang berlutut. Dia mendongak menatap Revana. Maaf juga ya Kak Ricky. Aku... Revana seperti kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan ucapannya ini. Kamu kenapa? Tenang aja. Aku gak akan memaksa dan gak akan menyakitimu. Nah, memang benar. Ricky tidak mau menyentuh Revana sebetulnya. Tapi sentuhan tangan seperti ini saja kan wajar, bukan? Ricky tidak mau menyentuh bagian lainnya karena memang dia tidak punya ketertarikan pada wanita itu. Apakah ketakutan Revana karena dia belum siap dengan malam pertama mereka? Andaikan Revana tahu, mereka memang tidak akan pernah melakukan malam pertama. Mungkin dia tidak akan begini, pikir Ricky lagi. Maaf Kak Ricky, aku agak grogi. Soalnya aku gak pernah sedekat ini sama pria, kecuali ayah dan adikku.
Aku... Sebuah pernyataan yang membuat Ricky akhirnya mengerti kesulitan Rifana. Wajar, mungkin karena Ricky bukan buta tentang ilmu agama Islam. Dia dibesarkan dalam lingkungan itu oleh ayahnya. Walaupun lupa-lupa ingat, karena Ricky sudah tidak terlalu banyak mempelajari semuanya ketika sudah di SMP, tapi dia tahu tipe seperti apa wanita yang sekarang sedang digenggam tangannya oleh Ricky. Tapi aku akan berusaha mengatasi ketakutanku, Kak. Ujar Rifana sebelum Ricky merespon. Jelas, terlihat ketakutan itu di wajah Rifana. Dan dia juga masih nervous. Dia berusaha untuk menatap Ricky. Sungguh sebuah pemandangan yang tak disangka oleh Ricky. Pandangan mata teduh terlihat hangat saat mata mereka bertautan. Meski di sana masih tersimpan rasa takut, wanita itu bertanggung jawab pada komitmen yang sudah mereka buat. Wanita macam apa yang memiliki keberanian dan mata seindah ini? Sungguh membuat Ricky makin penasaran. Rifana, boleh aku membuka cadarmu? Secara mereka sudah halal, dan permintaan itu sebetulnya tidak perlu diminta. Ricky sudah bisa membukanya sendiri karena dia adalah suami Rifana. Tapi sikap Ricky yang sangat sopan ini membuat hati Rifana agak teduh. Dia masih diberikan pilihan untuk memperlihatkan wajahnya atau tidak. Kesan pertama yang baik. Suami yang lembut dan bukan pemaksa. Ini membuat Rifana tersenyum dan tersipu malu di dalam cadarnya. Sayangnya, Ricky tak melihat ini. Hanya anggukan pelan kepala Rifana yang ditangkap oleh netranya. Baiklah, aku buka sekarang ya. Desiran lembut seakan menguasai dua hati mereka. Yang satu ingin membuka penutup wajah Rifana karena penasaran. Yang satu lagi merasa cemas memikirkan bagaimana pendapat pria itu ketika sudah melihat wajahnya. Rifana, kamu gak usah khawatir. Kita bisa mulai pelan-pelan. Ricky memang tidak ada niat untuk melakukan lebih pada Rifana. Bahkan dia memiliki sebuah perjanjian yang ingin dibuatnya dengan Rifana. Perjanjian untuk menyelamatkan hubungannya dengan Bian, pacar Ricky. Dia hanya ingin tahu bagaimana wajah wanita ini, sehingga Ricky berdiri dan menggerakkan tangannya untuk membuka tali cadar yang ada di belakang kepala Rifana. Sungguh mendebarkan, seperti membuka hadiah misteri. Tentu saja, ini memacu adrenalin keduanya. Hingga tali itu bisa dilepas oleh Ricky, dan wajah yang tersembunyi kini tak lagi ada tabir yang menutupi.
Lumayan juga. Cantik dengan makeup sederhana. Bisik hati Ricky yang melihat betapa mempesonanya wajah Revana. Dia tidak seperti banyak wanita lain yang pasti bermake up tebal di acara pernikahannya. Revana mengaplikasikan make up natural. Dan justru kecantikan yang terpancar secara alami begitu manis tanpa tipu-tipu. Jujur, ini membuat hati Ricky berdenyut pelan dan lagi-lagi dia menelan salivanya. Ricky jadi semakin tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang Revana, sehingga dia pun memberanikan diri duduk di samping Revana. Kamu cantik, Revana. Apa selama ini kalau kamu keluar rumah juga memakai cadar? Pujian yang tak berlebihan, tapi berhasil membuat wajah wanita yang duduk di samping Ricky menimbulkan seburat rona merah ketika dia mengangguk. Iya, Kak. Jawabnya sopan dengan suara yang memang terdengar pelan tapi menyejukkan. Entah bagaimana Ricky menjabarkannya, tapi hatinya jujur merasa tenang meski dia tak menyadarinya. Wanita ini jauh dari ekspektasi. Penurut. Deg. Kata penurut yang muncul di relung sanubari Ricky membuatnya sudah berpikir sesuatu yang lebih matang. Mungkinkah Revana bisa menurut padanya untuk perjanjian yang akan Ricky tawarkan? Toh, perjanjian itu juga akan menguntungkan bagi Revana. Karena dia tidak harus hidup dengan seseorang yang tidak bisa mencintainya. Ricky memang sempat terhanyut pada Revana. Tapi dia menyadari sesuatu tentang misi dan kondisi dirinya. Aku harus bisa mencari waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Dan minimal, dia tidak boleh takut dulu padaku. Aku tidak bisa membicarakannya hari ini. Mungkin besok. Tapi Ricky menunda rencananya. Dia harus mempertimbangkan perasaan Revana dan yang pasti tidak boleh melukai perasaan ayah Ricky sendiri. Mungkin dengan mengobrol dulu bersama Revana dan mengenal satu sama lain bisa membuat hubungan mereka lebih baik, dan saat itulah waktu yang tepat. Malam ini mungkin mereka bisa saling mengerti. Ricky mempertimbangkan ini. Dia adalah seorang pebisnis dan dia tahu kapan momentum harus melakukan negosiasi dan kapan dia harus closing. Ilmu inilah yang digunakan oleh Ricky dalam meluluskan niatnya pada Revana. Tok tok tok. Namun sebelum Ricky bisa mengutarakan apa yang diinginkannya, ketukan pintu di kamar mendistraksi mereka berdua. Biar aku buka pintunya. Ricky refleks bicara dan dia ingin memasangkan kembali cadar Revana. Tidak usah, Kak. Itu pasti ibu atau adikku bias yang hanya ingin mengantar makanan.
penjelasan Revana dan dia ingin berdiri ke pintu. Tapi, sudah, biar aku saja. Ricky sudah berdiri hendak membuka pintu itu. Entah kenapa, ini refleks dilakukannya seperti tidak ingin Revana yang berdiri dan membuka pintu. Salam kenal kakak ipar, ini makanan dari Umi. Dugaan Revana benar. Orang yang ada di depan sana adalah seorang pria yang usianya masih sekitar 18 tahun, masih muda dan manis. Ricky menerima nampan darinya, berisi makanan yang sama seperti yang ada di prasmanan. Makasih ya, Bian. Saat itu, wajah Ricky jadi memerah. Dia salah memanggil nama adik iparnya. Apakah ini akan membuat mereka semua berpikir aneh-aneh? Hahaha. Pasti Kak Reva salah nyebutin nama aku ya, Kak. Aku Bias. Seru Bias membuat Ricky jadi tersenyum, tidak enak hati. Enggak, tadi aja aku yang salah sebut Bias. Itulah ucapan terakhir dari Ricky sebelum Bias pamitan. Dan Ricky juga membawa masuk nampan makanannya. Ayo makan dulu, Revana. Ajak Ricky sambil berjalan mendekat pada Revana dan membawa baki makanannya. Namun Ricky agak kebingungan. Di mana dia harus menaruh baki itu? Tidak mungkin kan di tempat tidur? Atau memang harus makan di tempat tidur? Kak Ricky nggak keberatan kalau kita makannya di lantai? Tanya Revana, karena memang itu adalah sebuah kamar sederhana di mana ada karpet lembut di lantai dan memang biasa. Revana juga duduk di sana kalau dia tidak sedang mengerjakan tugasnya. Kalau ingin makan cemilan. Oh, iya. Ricky mengangguk. Dia pun menaruh makanan di atas karpet itu. Agak canggung. Di saat yang bersamaan juga, Revana berdiri dan duduk berseberangan dengan Ricky. Dibatasi baki makanan. Kak Ricky, mau pakai rendang, ayam goreng, sama kentang baladonya. Melihat Ricky yang kebingungan karena di baki makanan itu hanya ada satu piring kosong dengan bakul nasi, piring berisi lauk dan satu gelas saja, membuat Revana berinisiatif menanyakan ini. Oh, iya, aku gak ada pantangan makan apapun. Revana mengerti, dan saat itu juga dia menuangkan nasi ke atas piring. Lalu Revana juga menaruh lauk pauk di piring yang sama. Bismillah. Revana pun mengucapkan doa makan yang berhasil membuat Ricky menelan salivanya. Dia sudah lama sekali tidak melihat suasana seperti ini. Bahkan berada di lingkungan orang-orang yang membaca doa dulu sebelum makan. Wanita itu begitu telaten. Revana melipat sedikit lengan kebayanya, lalu mencuci tangannya di kobokan yang memang sudah disiapkan juga. Mengelapnya dan mengambil makanan di piring mereka. Kak Ricky, buka mulutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.